Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala warbiyyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur. Nurun ala nur. Yahdillahu linurihi man yasha. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas. Wallahu bikulli syai'in alim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan daurah kita, yaitu daurah termasuk sebuah metode seperti yang disebutkan di video sebelumnya, merupakan daurah bagaimana cara kita cepat membaca Al-Quran dengan makharijul huruf atau dengan hukum-hukum tajwidnya, ya, khususnya di dalam makharijul huruf dan sifatnya. Dan begitu juga ada banyak faidah yang disebutkan sebelumnya, ya, bahwa salah satunya termasuk dari faidah tersebut kita belajar daurah ini tidak hanya sebatas kita belajar, akan tetapi bagaimana caranya kita mengajarnya, ya. Jadi metode ini merupakan sebuah metode yang bagaimana caranya kita menyebarkan Al-Quran kepada anak-anak didik kita yang masih belum mengenal huruf-huruf di dalam Al-Quran. InsyaAllah hari ini metode kita akan melanjut ke materi yang sebelumnya, yaitu al-huruf bil kasr. Yang perlu diingat juga, dari sebelumnya juga sudah disebutkan teman-teman, ya, nanti pastikan mereka anak-anak didik kita sudah menguasai materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya, khususnya di dalam pemahaman mereka tentang huruf hijaiyah dan bagaimana cara pengucapannya huruf hijaiyah yang tepat, ya. Nah, dan yang perlu juga diketahui teman-teman, jangan melanjutkan pada materi yang setelahnya jika materi yang sebelumnya belum mereka kuasai, seperti pengenalan huruf hijaiyah, kemudian pengenalan huruf yang berharakat fathah. Ketika itu materi yang sebelumnya belum dikenal atau belum dikuasai, maka jangan sampai melanjutkan materi yang setelahnya. Akan tetapi kuasain dulu yang sebelumnya, betul-betul mereka paham dengan bagaimana caranya pengucapan makharijul huruf, setiap huruf yang tepat, kemudian bagaimana cara membacanya huruf yang berharakat, huruf hijaiyah yang berharakat fathah. Lalu insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pada materi yang setelahnya, yaitu al-huruf bil harakat kasrah, ya. Jadi al-huruf bil harakat kasrah.
Tentunya teman-teman sudah pasti tahu ya, pasti kenal juga yang sebelumnya bahwa ada harokat fathah, kemudian ada harokat kasroh, kemudian ada harokat dhammah. Insyaallah hari ini kita akan membahas harokat kasroh. Kemudian bagaimana cara mentahajjinya huruf atau cara mengejanya huruf yang berharokat kasroh. Maka seperti ini teman-teman. Seperti yang teman-teman saksikan juga di kitabnya ini ya. Di situ ada alif, kemudian di bawahnya ada hamzah. Ini cara pengucapannya sama dengan huruf yang berharokat fathah ya. Ini juga sama dengan pengucapan huruf yang berharokat fathah. Cuman bedanya kalau di sini yang harokat kasroh. Begitu juga teman-teman diingatkan kepada mereka pada setiap huruf yang mempunyai warna ya. Entah itu yang warna biru, kemudian yang warna kuning ya. Kemudian yang mempunyai warna biru dan kuning di situ ya. Nah, perlu diketahui kan kemarin kita sudah bahas ya, dari setiap huruf yang berwarna itu, huruf yang berwarna biru itu masuk kepada huruf huruf lathawiyah ya. Kemudian yang warna kuning itu masuk kepada huruf tafkhim, huruf yang dibaca tebal. Kemudian di selain itu kan tanpa ada warna, yaitu huruf-huruf yang dibaca tarqiq ya, huruf-huruf yang dibaca tipis. Jadi dari selain huruf yang mempunyai warna itu seluruhnya itu adalah huruf yang mempunyai atau huruf yang dibaca tarqiq atau tipis. Oke, baik, kita lanjut bagaimana cara mentahajjinya huruf bil kasri. Nah, cara mentahajjinya di situ ada alif, kemudian hamzah dan kemudian kasroh. Sebelumnya juga diketahui bahwa tahajji itu ada dua cara ya. Tahajji itu ada dua cara. Cara yang pertama itu adalah mengucapkan huruf dan begitu juga mengucapkan harokat. Seperti ini, alif, hamzah, kasroh, i, ba, kasroh, bi, ta, kasroh, ti, dan begitu juga seterusnya. Kemudian yang kedua, cara mentahajji dengan bil mubasyarah. Tahajji bil mubasyarah atau tahajji bil mubasyarah ini hanya cukup mengatakan huruf yang telah berharakat ya. Misalkan ada huruf hamzah ya, alif hamzah berharakat kasrah bacanya i, maka cara mentahajjinya langsung dibaca i seperti itu. I, ba harakat kasrah bacanya bi. Kemudian ti, kemudian si gitu ya teman-teman ya. Oke, kita praktek cara pertama tahajji bi at-tafsil ya. Alif hamzah kasrah i, ba kasrah bi, ta kasrah ti, ta kasrah ti, jim kasrah ji, ha kasrah hi, kha kasrah khi, dal kasrah di, zal kasrah li. Dan perlu teman-teman ketahui, pastikan kepada mereka bagaimana cara pengucapan huruf yang mempunyai makharijul huruf keluar dari ujung lidah, seperti yang huruf-huruf lathawiyah disebutkan yang dari sebelumnya, seperti huruf sa, kemudian zal, kemudian dha ya. Diingatkan kepada mereka bahwa huruf tersebut adalah huruf yang makharijul hurufnya keluar dari ujung lidah. Zal kasrah ri ya, zal kasrah ri, ra kasrah ri, zai kasrah zi, sin kasrah si, shin kasrah shi, sad kasrah si. Nah, ini termasuk dari salah satu huruf yang tafkhim ya. Termasuk dari salah satu huruf yang tafkhim. Nah, kemudian teman-teman perlu diketahui bahwa ketika ada huruf tafkhim seperti kha, kemudian shad, kemudian dad, kemudian ta, kemudian ghain ya. Ketika berharokat kasrah, maka derajatnya itu lebih menurun ya. Artinya cara pengucapan tebalnya huruf tidak sampai selevel huruf tafkhim yang berharokat fathah. Misalkan contoh, kalau huruf tafkhim seperti kha, shad, dad dan seterusnya itu dan semuanya,
ketika berharokat fathah, maka cara membaca tafkhimnya itu 100%. 100% dibaca tebal. Akan tetapi ketika huruf tafkhim itu harokat kasroh, maka cara bacaannya itu syabihan bil muraqqaq. Syabihan bil muraqqaq artinya bacaannya sama dengan huruf yang tarqiq bacaannya. Jadi walaupun huruf yang tafkhim ketika dia itu berharokat kasroh, maka hukum bacaannya syabihan bit tarqiq, artinya sama dengan bacaan yang huruf yang tipis. Sod kasroh si, ya. Sod kasroh si. Ustaz, bagaimana cara membaca sod kok dipantulkan? Ini sama dengan yang sebelumnya. Karena makharijul hurufnya sod, ya. Sod ketika dia itu ditulis diakhirkan dengan huruf dal yang sukun. Ketika ada huruf dal yang sukun, maka dia itu masuk kepada huruf qalqalah. Cara bacanya harus dipantulkan, ya. Nanti teman-teman akan tahu bagaimana cara menyaksikan dan bagaimana cara kita mempraktikkan huruf-huruf yang berharakat sukun. Shad kasrah si, dad kasrah di, ta kasrah ti, la kasrah wi, ain kasrah i, ghain kasrah gi, fa kasrah fi, qaf kasrah qi, kaf kasrah ki, lam kasrah li, mim kasrah mi, nun kasrah ni, ha kasrah hi, waw kasrah wi, ya kasrah yi. Seperti itu cara kita membaca tahajji, ya. Cara kita tahajji bitafsil. Yang kedua, termasuk dari bentuk tahajji bi al-mubasyarah. Seperti yang sebelumnya disebutkan, hanya cukup melafalkan huruf yang sudah berharakat. Misalkan contoh seperti ini: I, B, T, C, G, H, K, D, R, P, Z, C, Sh, C, D, ya, D, T, W, I, V, P, P, Q, L, M, N, H, W, Y. Nah, itu bentuk dari tahajji bil mubasyarah. Kemudian lanjut pada materi yang setelahnya, ya. Cara menyambung kata. Setelah kita mengenal huruf hijaiyah yang berharakat kasrah, lalu kita masuk kepada teori bagaimana cara kita menyambung huruf. Nyambung huruf, ya. Satu huruf kemudian disambung lagi dengan huruf, lalu digabung, ditambah lagi satu huruf, lalu digabung, seperti itu teman-teman, ya. Seperti yang ada di kitab, ya, yang teman-teman semua saksikan, ya. Tuh, yang pertama huruf I, B, T, G. Kemudian ada kata I, ro, iro, ma, irama. Nah, seperti itu cara mentahji, ya. Berarti di situ gabungan antara huruf yang kasroh sama huruf yang fathah. Kata irama, gabungan dari huruf yang kasroh dan fathah. Kemudian kata ha, ya, ha, bi, habi, to, habito, ya, habito. Perlu diingat juga, ya, perlu diingat perhatikan terhadap bacaan mereka. Jangan sampai muncul dari satu harokat bacaan mereka. Dan ukuran satu harokat dan dua harokatnya itu tentunya teman-teman sudah tahu, ya, kemarin sudah dikasih tahu di video sebelumnya. Kemudian kho, la, khola, ti, kholati. Kemudian a, ji, aji, da, ajida. Nah, tahajji yang semacam ini, teman-teman, ya, tahajji yang semacam ini termasuk disebutkan tahajji bil mubasyarah. Tahajji bil mubasyarah karena menyebutkan huruf dengan harokatnya begitu saja, tanpa menyebutkan huruf dan harokat secara mendetail. Adapun cara tahajji yang pertama seperti ini, teman-teman. Untuk ada huruf khi, kemudian khi, di, ri.
Coba kita tahajji tafsil ya. Tahajji tafsil seperti ini. Ra fathah ra, ha kasrah hi, rahi, mim fathah ma, rahimah ya. Kemudian sin fathah sa, kha kasrah khi. Nah, kha termasuk dari huruf tafkhim, kan tetapi ketika dia itu berharkat kasrah maka cara bacanya syabihan bil muraqqaq, artinya disamakan dengan huruf yang tipis ya. Khi, ta fathah ta, sakhita ya, sakhita. Ra fathah ra. Begitu juga ra teman-teman termasuk dari salah satu huruf yang bisa dibaca tafkhim dan begitu juga dibaca tarqiq. Kapan ra dibaca tafkhim dan kapan ra dibaca tarqiq itu ada di video sebelumnya kemarin ya. Ra fathah ra, dal kasrah di, radi, fa fathah fa, radi fa, alif hamzah fathah a, dal kasrah di, adi, nun fathah na, adina. Nah, tahajji yang semacam ini itu termasuk dari tahajji bit tafsil. Pertanyaannya, kapan kita akan memberikan pada anak-anak kita tahajji bit tafsil dan tahajji mubasyarah? Nah, caranya disesuaikan dengan kemampuan mereka cara membaca. Ketika mereka mampunya hanya tahajji bit tafsil ya, atau pertama berikan kepada mereka tahajji bit tafsil teman-teman ya. Berikan kepada mereka tahajji bit tafsil. Kalau mereka sudah menguasai cara mentahajji bit tafsil, maka lanjutkanlah kepada mereka cara mentahajji bil mubasyarah seperti itu ya. Jadi jangan langsung tahajjikan mereka ya, jangan langsung tahajjikan kepada mereka dengan cara bil mubasyarah sebelum mereka menguasai tahajjinya dengan at-tafsil. Kemudian selanjutnya ra kasrah ri ya. Seperti ini hanya tinggal dibaca saja ri, zi, si, shi ya. Kemudian ba, ri, bari, qa, bari, qa itu tahajji bil mubasyarah. Ta, zi, tazi, di, tazidi. Kemudian ha, si, hasi, ba, hasiba, kha, shi, khashi, ya, khashiyah. Oke. Lanjut pada halaman setelahnya ya. Lanjut pada halaman setelahnya yaitu praktek pada huruf dhad sama ta sama ain yang berharga kasrah. Dhi atau dhi ya. Ti kemudian ain. Itu ada kalimatnya radhi, radhi, ya, radhiyah. Itu cara mentahajji bi at-tafsil. Tahajji bil mubasyarah. Kemudian cara mentahajji bil tafsil ra fathah ra, dhad kasrah di, radhi, ya fathah ya, radhiyah. Seperti itu teman-teman. Kemudian kiaskan terhadap atau kiaskan huruf-huruf yang setelahnya, kalimat-kalimat yang setelahnya yang ada di kitab tersebut. Seperti contoh khotifah ya, ma'iyah, cara tahjinya sama. Begitu juga praktek pada huruf fa, qaf, kaf, lam sama. Cara mentahjinya seperti itu teman-teman ya. Dalam kalimat hafizah, baqiyah, maliki, alima. Kemudian amina, tarani, ahida, yadiyah ya. Kemudian halaman setelahnya ya. Halaman selanjutnya ini sudah memberikan kalimat ya, sudah memberikan memberikan kalimat kepada mereka. Tadribul awal ya, latihan yang pertama ya, itu sesuaikan dengan kemampuan mereka teman-teman ya. Bisa satu halaman ini berikan kepada mereka bagaimana cara mereka membaca. Atau kalaupun mereka masih mampunya hanya 2 baris misalkan, berikan kepada mereka hanya 2 baris. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Ini ada kata rahimah, fariha, bakhila, tajida, sakhita, labitha, kariha, terus sampai di akhir ya. Ya Isa, nasiya, syahida, safiha. Dan cara mentahajjinya sama metodenya dengan sebelumnya ya. Lanjut pada halaman setelahnya yaitu tadrib yang kedua ya, latihan yang kedua. Ada kalimat yasha'i,
athari, qalati, badati, syiyata, qibala, iwaja. Ya, sama. Wasaqi, falima. Perlu diketahui ya, teman-teman. Ketika terdiri dari kata falima, fabima, waliya, wamina, ini termasuk dari salah satu gabungan antara huruf dengan kalimat ya. Gabungan antara huruf dengan kalimat. Jadi kalau ditanya di sini sebenarnya bukan satu kalimat kata falima. Nah, di situ gabungan antara huruf fa ya dengan kata lima. Ya. Lima istifham. Nah, ketika gabungan antara huruf dengan huruf tersebut, bagaimana cara mentahjinya atau bagaimana cara membacanya? Perlu teman-teman ketahui bahwa cara membaca Al-Quran ya itu ada istilahnya nabr. Apa nabr itu? Nabr itu artinya sama dengan intonasi kita membaca. Intonasi Al-Quran kita membaca. Apakah kalimat itu terdiri dari satu kalimat utuh, ataukah kalimat itu gabungan antara huruf ke huruf, atau gabungan antara kalimat ke kalimat, itu ada intonasinya masing-masing. Apakah kalimat itu yang dibaca kalimat huruf atau kalimat fi'il, kalimat isim, seperti itu ada intonasinya masing-masing. Seperti yang kita saksikan ini dalam kata falima, maka cara membacanya ini bukan falima ya. Cara membacanya ini bukan falima akan tetapi falima. Nah, itu menunjukkan bahwa kalimatnya itu berbeda antara fa atau menunjukkan gabungan dari huruf fa sama kata lima ya. Maka cara mentahjinya atau cara membacanya falima. Begitu juga fabima. Nah, kemudian waliyah, wamina, seperti itu teman-teman ya. Kemudian kalimat setelahnya waqa'ati, balawati, wa'anati, kamathali, kibalaka, tabi'aka, bibadanika, li khazanati. Oke. Baik teman-teman ya, itulah pengenalan huruf yang berharakat kasrah. Insyaallah kita akan lanjut di video selanjutnya, yaitu huruf yang berharakat dhammah. Sebelumnya kami mohon maaf ya apabila ada kata yang kurang berkenan, kemudian ada baik kata ataupun baik sikap yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.